Tadi kita sudah membahas gaya komunikasi pasangan calon di Pilpres bersama pakar komunikasi politik. Nah, sekarang mereka-mereka yang ada di studio Kompas TV pagi hari ini yang memoles mereka semua supaya punya citra yang bisa mengena di masing-masing individu masyarakat. Sudah ada di studio juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Chiko Hakim, ada juga juru bicara Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Surya Chandra, dan melalui sambungan atau juga hadir di studio ada juru bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Sheryl Tansil. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat pagi, kita pagi. bahas yang ringan-ringan dulu aja. Ringan aja ya. Ya, ini saya ke Mbak Sheryl dulu nih. Ini apa diksi gemoy ini awalnya dari mana sih sebenarnya? Yang jelas gini, nggak mungkin ada seorang calon presiden yang timnya nyiapin dia untuk gemoy, apalagi backgroundnya militer ya. Nah ini kalau misalnya Radit rutin mengikuti sosial media, itu ada momen di mana Pak Prabowo mengatakan gemoy, apa itu? Kan yang teriak. Sebenarnya dianya sendiri belum ngeh gitu ya. Organik dari pendukung yang rasa lucu aja gayanya dia. Kan gemoy itu menggemaskan, lucu ya kalau saya Google artinya apa. Jadi memang organik. Dan di setiap kesempatan kita ketemu dengan pendukung selalu ada yang terlontar seperti itu. Bahkan organik tuh kemarin tiba-tiba rame tuh yang joget-joget pada ngikutin kan. Akhirnya saya juga bikin di TikTok gitu loh. Dan di stiker WhatsApp juga banyak loh itu. Akhirnya jadi juga banyak yang memang bukan dari tim sukses yang membuat diksi gemoy itu ya. Malah Pak Prabowo juga nanya dia oleh, apa itu gemoy? Jadi memang muncul dari bawah juga ya. Jadi dari apa namanya pendukung-pendukung, simpatisan yang mencitrakan Pak Prabowo itu gemoy. Tapi gini, di balik kata gemoy itu juga ada citra Pak Prabowo yang sebenarnya dari militer gitu ya, yang dikenal tegas begitu. Nah, kebetulan ada diksi gemoy yang sekarang dipakai dan cukup mengena begitu bagi semua simpatisannya Pak Prabowo. Kalau Anda lihat, apakah sisi militernya Pak Prabowo dengan tegasnya Pak Prabowo dan gemoynya ini bisa memoles citranya pasangan Pak Prabowo dan juga Gibran nantinya ke depan? Sebenarnya kalau bahasa memoles mungkin kurang tepat ya. Jadi apa bahasanya? Pak Prabowo ini kan sudah beberapa kali ikut dalam kontestasi pemilu. Dan usianya juga sudah bertambah jauh dari sejak pertama kali ikut ya ketika berpasangan dengan Ibu Megawati. Tentunya sudah semakin matang dan saya lihatnya sih, saya dulu kan orang yang berseberangan dengan Pak Prabowo. Dulu bareng sama Mas Chiko kita Jokower banget. Sekarang saya melihat itu sosok Prabowo sudah lebih rileks. Jauh lebih santai, dia merasa ya ini hal yang dia udah lakukan beberapa kali, dia udah gak ada beban, lebih rileks, sudah berani tampil lebih apa adanya. Dan ya kalau dibilang kita harus memoles dia, kayaknya malah saya yang harus belajar ya. Pak Prabowo kan udah lebih, kayaknya communication skill-nya udah jauh lah di atas kita yang baru-baru join politik gitu. Jadi nggak kita poles sih. Paling memang kalau misalnya visi misi kan memang dia membentuk dengan tim pakarnya ya. Kalau dipoles-poles sih saya rasa udah nggak ada. Tapi memang satu pesan dari Pak Prabowo, dia bilang gini. Waktu itu bahkan dia ketika berkunjung ke DPP PSI, kantor DPP PSI, dan PSI belum menyatakan dukungan ya kepada salah satu calon tertentu untuk deklarasi lagi. Waktu itu Pak Prabowo bilang, ayolah kita ini berpolitik kalau bisa yang riang gembira. Karena dia udah ikut berapa kali kan, dan yang namanya perpecahan itu dia nggak mau lah. Makanya kemarin dia juga ketika diajak gabung dengan kabinet Pak Jokowi untuk berrekonsiliasi demi bangsa dan negara. Nah itu yang membuat teman-teman muda kita ini di PSI kayak terpanggil gitu loh ketika dibilang kita berpolitik riang gembira, dan tiba-tiba adalah julukan gemoy itu nih yang dijoget-joget ini kan yang gitu. Ternyata itu ternyata maknanya itu dalam. Saya pikir kan wah kok Pak Prabowo yang kecilnya di luar negeri, di Eropa sampai ke Eropa segala, kok gerakannya kayak koplo gitu. Ternyata itu adalah perpaduan pencaksilat dan K-pop. Ya, dia juga seorang pembina pencaksilat di Indonesia. Dan itu ternyata memang tarian yang biasa dilakukan oleh teman-teman tentara untuk menyemangati. Baik. Sebelum ke Pak Surya, yang saya juga lihat sepertinya juga agak santai nih. Saya ke Bang Chiko dulu. Bang Chiko, kalau ngelihat tadi gemoy kan santai gitu ya. Kalau pasangannya capres-cawapresnya Pak Surya juga punya nyelepet sarung itu juga lumayan viral kemarin dan jadi jadi diksi tersendiri akhir-akhir ini. Tapi Pak Ganjar nih agak serius nih akhir-akhir. Kritis begitu ya, dan punya citra yang lebih kontra dengan pemerintahan saat ini maupun dengan pasangan-pasangan yang lain. Apa yang ingin dicitrakan sebenarnya dari Pak? Sebenarnya kami tidak ingin mencitrakan terlalu jauh, bahkan kita ingin mencitrakan sama dengan apa yang menjadi keseharian dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud, bahwa mereka adalah orang-orang yang
peduli dengan substance, peduli dengan substansi, orang-orang yang punya kepedulian tinggi terhadap bangsa dan negara, punya kegelisahan yang sama seperti masyarakat pada umumnya ketika masyarakat gelisah atau sedih atau merasa ada sesuatu hal yang buruk terjadi. Cuma kalau keseharian Pak Ganjar kan memang seorang pejabat, begitu juga Prof. Mahfud yang mereka juga berangkat sebagai orang-orang yang berangkat dari aktivisme kepemudaan dan aktivisme politik gitu. Jadi kita mengedepankan politik substance, politik substantif karena memang kita melihat demokrasi kita sekarang memang ada kemunduran setelah putusan MK, putusan MK. Nah, ini kita ingin juga masyarakat sadar bahwa kita juga jangan sampai terlena dengan hal-hal yang sifatnya sementara-sementara seperti bantuan langsung atau bansos dan lain-lain, bahwa kita ini ada semangat untuk memperbaiki demokrasi kita. Nah, ini juga tidak jauh dari apa yang selama ini selalu diperjuangkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi seperti simbol 3 jari yang kemarin kita kebetulan dapat nomor 3 lagi ya. Kebetulan sekali simbol 3 jari itu sekali selain juga nomor 3 nomor urut PDI Perjuangan adalah simbol perjuangan demokrasi dunia sekarang, seperti di Myanmar, di Hong Kong beberapa waktu lalu yang terjadi. Nah, ini yang memang sesuai sih sebenarnya dengan apa yang memang keseharian Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Oke. Tapi gini, Bung Ciko, tadi saya sebelum jeda, sebelum kita ngobrol ini juga ngobrol sama pakar komunikasi politik, bahwa kita kritis citra substansi dan kontekstual dalam sebuah pesta demokrasi itu lebih kerap oleh kalangan menengah. Sedangkan pemilih-pemilih yang ada di Indonesia sekarang itu mayoritas masih kalangan menengah ke bawah yang sepertinya gampang sekali terbawa dengan diksi-diksi yang lebih ringan begitu, yang lebih santai begitu. Ada ada niatan nggak sebenarnya untuk mencoba juga untuk masuk ke ranah yang lebih ringan, yang lebih santai gitu? Ya, nomor satu bagi kita yang utama adalah memang menang itu penting. Menang kalah itu tapi bukan segalanya. Ya, kita lebih takut salah daripada takut kalah. Jadi kita juga nggak mau mengelabui masyarakat, kita ingin memberikan edukasi dan dari ada resiko-resiko memang. Resikonya memang akan lebih lama untuk meyakinkan masyarakat bahwa ada sesuatu yang kita harus perbaiki dan lain-lain. Nah, tapi pasti nanti tim komunikasi kita akan mencari jalan untuk supaya lebih mudah difahami oleh masyarakat yang tadi dibilang level di bawah dalam pendidikan dan lain-lain. Itu juga penting, bentar lagi juga mau masa kampanye, belum lagi nanti akan debat gitu ya Bung Ciko. Saya ke Pak Surya. Pak Surya, kalau tadi capresnya Bung Ciko, lalu juga capresnya Sheryl, ini citranya sepertinya agak pro dan kontra. Tapi kalau saya lihat capresnya Pak Surya ini under the radar sebenarnya, slow tapi juga punya ciri khas tersendiri begitu. Salah satunya memainkan diksi-diksi yang lucu tadi. Citra apa yang ingin dibangun dari Anies dan Muhaimin sejauh ini? Barangkali apa adanya mereka ya. Apa adanya, originalitasnya dijaga begitu ya? Memang bagus banget kalau Anies digabung dengan Imin itu. Jadi kombinasi tidak cuma Amin ya, tetapi memang dua-duanya sersan gitu. Jadi serius tapi santai. Karena nggak cukup sebenarnya ngurus negara itu dengan santai doang. Gitu. Artinya masalah kita harus dihadapi dengan serius, tetapi dengan kepala dingin. Jadi kombinasi Anies Imin ini memang ya istimewa saya kira, dalam artian mereka menggabungkan dua itu. Pada dua orang ini bekerja sama. Jadi kita pertama bisa berharap peran Wapres yang akan lebih besar gitu, dalam pemerintahan nanti. Kedua, saya kira ada situasi-situasi yang membutuhkan ketegasan. Tapi pada saat yang lain kita butuh yang lebih rileks merespon situasi yang genting misalnya, itu bisa diharapkan dari dua pasangan ini. Nah, harapannya ke depan memang kombinasi kali ya. Kami tidak ingin seperti Pak Prabowo yang memainkan diksi itu, mungkin belajar dari Bongbong kali ya di Filipina. Bongbong Junior yang mencoba membangun mitos atau ilusi seperti yang baru begitu, khususnya ke pemilih pemula. Kami juga pengen belajar dari Pak Ganjar bagaimana keseriusan, kepedulian itu betul-betul sungguh terwujud di dalam kerja-kerja pemerintahan. Jadi saya kira kekuatannya barangkali di situ, Mas Radit. Jadi
bisa masuk ke isu yang rileks, tapi juga bisa serius begitu. Dan ini yang saya kira kita butuhkan ya ke depan. Oke, nah ngomong-ngomong versan tadi juga sebenarnya kalau kita ngomong diksi-diksi yang lucu, yang ringan, ini juga tetap masyarakat mengharapkan substansi dan konteks kita memilih seorang pemimpin gitu ya. Kita sepakati dulu pernyataan itu karena memang tidak mau beli kucing dalam karung lah, pasti kita ingin mencari pemimpin yang benar-benar bisa mengurus negara. Saya ke Pak Surya dulu. Tadi ngomong-ngomong sersan, kombinasi itu sejauh ini apakah sudah bisa merepresentasikan visi dan misi Anies Muhaimin sejauh ini dan menggalang dukungan dari masyarakat? Rasanya iya, karena yang kelihatan itu kan setiap kali turun ke lapangan ya, itu massa datang organik, Mas Radit. Jadi tidak ada biaya, terus mereka datang sendiri dan sudah datang bahkan sebelum cawapresnya hadir dan tidak ada rekayasa begitu. Dalam artian banyak memang kebutuhan atau harapan itu diwujudkan. Nah di sisi lain kita kan punya ini nih Mas. Ini kan visi misi yang resmi dimasukin ke KPU kemarin. Jadi ukurannya memang selebar ini. Nanti kita bikinin yang separoh ya supaya Mas Radit boleh bisa baca. Ini kan living document Mas. Ada misalnya di sini disebut sektoral itu ada 8, lalu ada kedaerahan ada 8 sayap kedaerahan, dan yang penting juga ada 28 info atau simpul kesejahteraan. Jadi 28 profesi. Apapun profesinya itu sudah dipikirkan, dikombinasikan dengan kedekatan daerah, konteks kedaerahan dan seterusnya. Dan sebagai living document, kita terus-terusan bisa berkembang. Contoh yang paling aktual barangkali ya ide atau gagasan membangun stadion internasional di Makassar, Matoangin. Itu datang secara organik ya, kombinasi dari memang sudah ada sebagian di visi misi ini, tapi bisa dikembangkan gitu. Dan idenya itu datang dari bawah. Baik. Nah kalau Pak Surya tadi punya living document. Sheryl punya living document-kah juga untuk Pak Prabowo dan Gibran? Itu kan udah keharusan dari KPU memang ya. Kita juga sudah menyetorkan, namanya Asta Cita. Dan tadi kalau Pak Surya mengatakan mereka akan memperbaiki secara infrastruktur tadi saya lihat ya. Kita pernah ingat bahwa Pak Anies kan justru dulu orang yang mengingatkan bahwa kita hanya jangan membangun benda mati saja, tapi juga membangun manusianya. Nah, oleh karena itu salah satu campaign kita yang paling kita sosialisasikan adalah memberikan makan siang gratis. Ya, karena kita melihat data-data bahwa ternyata Indonesia itu masih banyak wilayah-wilayah yang tidak seperti seberuntung kita berempat nih, yang bisa makannya cukup gizi. Ternyata masih banyak sekali teman-teman saudara-saudara kita di pelosok-pelosok itu yang masih kekurangan gizi. Dan ketika kekurangan gizi akan banyak sekali dampaknya, termasuk bagaimana fisik bukan hanya lebih kecil tapi juga kapasitas otaknya tentunya. Jadi ketika kita memberikan infrastruktur dan juga pendidikan yang bagus yang sekarang sudah gratis ya sejak zaman Pak SBY dan diperbaiki di zaman Pak Jokowi, tapi kalau kapasitas fisiknya tidak bisa menerima dengan maksimal karena kurangnya gizi secara bergenerasi-generasi, itu tidak akan maksimal juga outputnya. Mereka mengolah input yang masuk dari segi pendidikan. Jadi itu hal esensial yang dipikirkan oleh visi misi Pak Prabowo Gibran ya, memberikan gizi dulu deh, kecukupan gizi dulu. Nah, jadi kita memang berusaha, kita ingin mendorong agar kualitas manusia Indonesia ke depannya jauh lebih baik. Kita tahu China sekarang sukses sekali, Tiongkok, itu karena 70 tahun mereka itu memperbaiki pendidikan. Dan pendidikannya gimana sih bisa diterima dengan baik? Karena gizinya udah bagus, mereka tuh udah ketahanan pangan kan. Nah, itu juga termasuk dalam visi misi Prabowo Gibran, itu kemandirian pangan. Dan tentunya kita juga akan melanjutkan hilirisasi. Kita tahu bagaimana dengan kita bisa mengolah dengan smelter, hasilnya bisa berpuluh kali lipat daripada kita menjual hasil tambang yang masih raw, yang masih mentah. Ini akan kita lanjutkan semua. Kalau saya tangkap tadi Pak Surya benar-benar mengcombine sisi diksi santai dan serius. Ini juga saya lihat punya program yang cukup masuk dengan diksi-diksi tadi. Karena saya lihat kampanye juga karena kalau dikasih makan gratis terus bisa sampai gemoy gitu kan. Gitu. Bisa gemoy gitu ya. Nah, gini. Kita jangan memandang rendah istilah makan gratis. Di tahun 1906 itu Inggris sudah melakukan welfare state dan mereka pengejawantahannya realisasi dalam makan gratis. Amerika juga melakukan itu, Brasil melakukan itu, India melakukan itu. Jadi kita tidak bisa memandang enteng atau lalu menghina karena istilahnya ya makan gratis ntar gendut aja dong. Ini kan tentunya kita pikirkan gizinya ya. Dan kalau kata santuy, saya setuju dengan tadi Anies kan Pak Anies dan Caimin juga ada bahasa-bahasa sersan ya. Nah kita ada santuy. Santuy itu bukan santai saja tapi santun. Santun ini penting karena ini adalah sebenarnya akar nilai budaya yang menurut saya sangat-sangat fundamental. Kita harus terapkan dalam pesta demokrasi. Tetap santun.
Bung Ciko, kalau melihat tadi Sheryl dan juga Pak Surya, kalau Pak Ganjar Mahfud ini punya fokus pada hukum sepertinya, supremasi penegakan supremasi hukum yang akan berdampak juga pada kehidupan strata sosial semua lapisan masyarakat. Apakah isu ini juga bisa lebih santuikan lagi? Menurut Anda, kalau kata Sheryl tadi lebih santuy lagi. Jadi bergabung sama kita mungkin gini, banyak masalah-masalah di bangsa kita yang memang harus diseriusi ya. Ketika kita menyampaikannya juga dalam bentuk yang serius. Tapi saya juga ingin menyampaikan, sometimes, maaf nih dengan bahasa Inggris, in order to be able to think, you have to risk being offensive. Kadang-kadang untuk membuka cakrawala pikiran kita harus punya beresiko untuk sepertinya kita seperti ofensif gitu. Nah ini apakah ini bisa dalam bentuk kesantunan? Bisa gitu kan, cara penyampaian aja. Tapi kadang-kadang perdebatan itu kan penting ya untuk mencapai suatu kesepakatan tentang apa yang terbaik buat bangsa ini. Nah, kita juga jangan terbuai dengan segala macam keriang gembiraan tapi tidak pada tempatnya ya kan. Justru nanti akan ada kecurigaan, jangan-jangan dibuai dengan itu. Udah tenang aja, nanti negara kami yang urus, kalian gak usah ikut campur, kami bagikan makan gratis, kami bagikan BLT, beras gratis dan lain-lain. Nah ini yang kita takuti karena nanti kekuasaan akan terbiasa dengan tidak ada kontrol dan tidak ada kritik dari masyarakat. Nah ini juga jangan sampai terjadi dan kami justru dengan kami melakukan hal-hal yang sikapnya kritis terhadap keadaan sekarang, itu kami berharap ke depan bila kami menjadi pemimpin di negeri ini, kami juga siap untuk menerima segala kritik dan masukan dari masyarakat. Dan jangan sampai juga ini menjadi terbiasa kalau kita dibiasakan dengan riang gembira, santuy dan lain-lain. Kedepannya jangan-jangan pemimpin ini juga berharap masyarakat udah santuy-santuy aja lah kita yang urus negara ini. Kalian gak usah ikut campur. Nah ini yang kita takuti. Nah kembali lagi soal titik berat pada hukum tadi. Nah kita juga punya jagoan hukum kita Pak Mahfud MD yang akan tentunya meneruskan apa yang telah beliau selama ini perjuangkan dalam karir dia di bidang hukum. Nah kita tahu juga rekam jejaknya juga sangat mumpuni. Kita juga banyak menitik beratkan tentunya justru untuk menuju Indonesia Emas 2045. Nah kita ingin generasi Z dan generasi milenial sekarang tidak menjadi beban. Tapi menjadi betul-betul sebagai bonus demografi yang akan menjadi aset, bukan liabilitas ketika kita untuk mengejar 2045. Caranya gimana? Caranya dengan pendidikan berpikir kritis, berpikir substantif dan tidak terlalu santai dalam kehidupan. Ya kan? Karena ini yang kita harus kejar. Jangan sampai 2045 ini kita nggak jadi emas, perunggu pun enggak gitu. Bahkan diskualifikasi gitu kan, itu yang kita takuti. Itu tadi gaya-gaya dari masing-masing capres-cawapres yang tentunya tetap harus kita apresiasi juga karena punya ciri khas masing-masing, punya simpatisannya masing-masing. Tapi setelah ini kita akan bicara data bagaimana media sosial dapat mengolah isu-isu ini sekaligus dengan diksi-diksi yang menempel pada masing-masing calon. Apakah ini juga bisa menaikkan elektabilitas? Kita bahas setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami.